Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan diagram fasa besi karbon FeC, yaitu diagram fasa dengan sistem biner mengindikasikan struktur kristal yang diperoleh ketika dua unsur dipadukan pada berbagai rasio dan kemudian ditahan dalam waktu yang lama pada kisaran temperatur spesifik dari rendah ke tinggi. Gambar 2.1 menunjukkan diagram fasa biner FeC atau Fe cemented. Aksis vertikal menunjukkan temperatur dan horizontal menunjukkan kadar karbon dari baja besi. Kadar karbon sekitar 0 Wt% pada gambar 2.1 adalah fasa aktif antara temperatur rendah dan 911 derajat Celcius dengan struktur BCC dan disebut dengan fasa ferritik. Fasa di antara temperatur 911 derajat Celcius dan 1392 derajat Celcius dengan struktur FCC disebut fasa austenik, dan fasa ferritik fasa 5 kembali pada temperatur yang lebih tinggi. Ketika karbon ditambahkan terhadap besi, fasa austenik bisa tetap sebagai fasa tunggal bahkan jika cukup banyak karbon yang ditambahkan, maksimal 2,14 Wt% karbon pada 1157 derajat Celcius. Sedangkan fasa ferritik hanya terdapat pada daerah yang kecil atau maksimal 0,02 Wt% karbon pada 727 derajat Celcius. Pada daerah GPS, fasa yang terbentuk adalah gabungan dari fasa ferritik dan austenik. Kemudian gambar kedua, titik 2, perubahan struktur mikrobaja 0,4% karbon dengan pendinginan lambat. Sebagai contoh, perubahan fasa ketika dua baja didinginkan dari 1000 derajat Celcius dijelaskan di bawah ini. Ketika baja dengan 0,765 Wt% karbon didinginkan lambat dari 1000 derajat Celcius terbentuk fasa austenik pada temperatur 727 derajat Celcius atau lebih tinggi. Fasa austenik terdekomposisi menjadi fasa ferritik dan fasa cemented. Pada temperatur di bawah 727 derajat Celcius, fasa ini terbentuk lapisan laminat halus yang disebut dengan perlit. Jika baja 0,4 Wt% karbon yang merupakan karbon menengah didinginkan lambat dari temperatur tinggi, perubahan struktur mikronya digambarkan secara skematis pada gambar 2.2. Ketika baja didinginkan lambat, ferritik bernukleasi dari batas butir fasa austenik. Fenomena perubahan fasa austenik menjadi ferritik disebut transformasi fasa atau transformasi saja. Jika temperatur lebih rendah dari temperatur pada garis PS yang disebut temperatur A1, jumlah fasa austenik menurun dan fasa ferritik meningkat. Pada temperatur di bawah garis tersebut, fasa austenik bisa sepenuhnya bertransformasi menjadi perlit sesuai dengan struktur perlit dan perlit yang diamati pada gambar 2.2. Temperatur A1 dan A5 tidak sama dalam proses pemanasan dan pendinginan. Temperatur transformasi pada proses pemanasan ditunjukkan oleh AC1 dan AC5, sedangkan pada proses pendinginan ditunjukkan oleh AC1 dan AC5. Berbeda dengan pendinginan sangat lambat yang dijelaskan di atas. Jika baja didinginkan dengan cepat dari temperatur austenik dengan mencelupkan ke dalam air atau oli, transformasi fasa yang dijelaskan di atas tidak terjadi dan fasa austenik bertransformasi menjadi fasa yang sangat keras yang disebut dengan fasa martensis. Jenis pendinginan cepat ini disebut dengan quenching. Kemudian gambar yang ketiga yaitu perlakuan panas baja. Sifat baja berubah secara signifikan dengan perlakuan panas. Perlakuan panas terdiri dari normaling, annealing, dan quenching. Ya, di sini ditunjukkan yaitu pengertian dari A yang pertama normalizing, annealing, itu ya, di situ dijelaskan yang pertama normalizing dan annealing. Pada normalizing baja dipanaskan sampai dengan temperatur sekitar 50 derajat Celcius atau lebih tinggi dari temperatur A5, tepatnya AC5 garis JS pada gambar 2.1, dan dicelup untuk mendapatkan struktur austenik mungkin, dan kemudian dengan di udara. Tujuan dari normalizing adalah untuk mengubah struktur mikro kasar yang disebabkan oleh pemanasan menjadi lebih halus dan juga untuk menghilangkan tegangan sisa yang tepat. Kemudian annealing yaitu dipanaskan sampai dengan temperatur 30-50 derajat Celcius lebih tinggi dan temperatur A5, tepatnya AC5, dicelupkan dengan waktu yang tepat dan secara bertahap didinginkan di dalam dapur furnace. Tujuannya dari annealing sebenarnya adalah untuk melunakkan baja dan homogenisasi butir. Kemudian quenching
dan tempering. Quenching adalah pelakuan panas yang menghasilkan martensit dengan pendinginan cepat dari daerah austenit. Temperatur quenching umumnya 30-80 derajat Celcius, lebih tinggi dari temperatur A5 atau tepatnya AC5. Tempering adalah pelakuan panas untuk menghilangkan tegangan internal yang ada pada proses dalam kondisi tidak stabil yang disebabkan oleh quenching dan memberikan ketangguhan pada material yang berat dan rapuh. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.